Halo, selamat malam mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita berharap kita semuanya, mahasiswa semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat untuk mengikuti tutorial online ini. Nah, tidak terasa teman-teman mahasiswa kita sudah menginjak di pertemuan yang keenam mata kuliah manajemen kualitas. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, bagi yang belum membuat tugas diskusi dan belum membuat tugas tutorial yang kedua, itu silakan masih bisa di-upload tugas-tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, di pertemuan ke-6 ini teman-teman, kita akan membahas tentang just in time, kemudian Six Sigma dan learn management. Jadi itu materi lingkup materi yang akan kita bahas di pertemuan yang ke-6 ini. Nah, sebelum kita mulai, tentunya teman-teman sudah paham dan sudah mengetahui ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa kualitas itu merupakan komponen utama dalam memenangkan persaingan bisnis baik barang ataupun jasa. Jadi kualitas itu sangat memegang kunci atau sangat vital sekali peranannya dalam memenangkan persaingan di pasar tentunya, baik itu kualitas barang ataupun kualitas jasa dari produk yang akan kita jual di pasar. Nah, tentunya beberapa konsep kualitas banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Antara lain, jadi konsep kualitas yang umumnya digunakan di perusahaan itu, yang pertama kita bisa mengenal istilah just in time. Kemudian yang kedua ada Six Sigma dan learn management. Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang ke-6 ini. Nah, kita perlu bahas sedikit di sini teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan just in time. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar, sudah familiar tentang istilah just in time. Jadi just in time itu intinya bahwa produk baik itu barang atau jasa itu mau mulai diproduksi apabila ada permintaan, dan tentunya jumlah yang diminta dengan jumlah yang diproduksi itu sama. Ini tentunya konsep ini sangat mendukung sekali ya dalam peningkatan kualitas. Jadi dengan penggunaan just in time ini, perusahaan tidak perlu lagi untuk menyewa gudang untuk tempat menaruh barang atau produk. Kemudian dapat juga salah satu keunggulannya itu yaitu mengurangi biaya penyimpanan dan juga mengurangi barang yang cacat akibat dari terlalu lamanya barang tersebut ditaruh di gudang, karena memang tidak ada penawaran atau permintaan terhadap barang tersebut. Nah, dengan konsep just in time ini, semua biaya pemesanan, biaya pergudangan, biaya cacat akibat kerusakan barang yang ditaruh terlalu lama di gudang itu akan bisa dihindari dengan menggunakan konsep just in time itu sendiri. Nah, itu yang pertama, just in time. Kemudian yang kedua, ada istilah bagaimana meningkatkan kualitas perusahaan itu dengan Six Sigma. Nah, di sini Six Sigma adalah suatu alat manajemen yang baru yang digunakan untuk mengganti total quality management. Jadi Six Sigma ini sangat berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Jadi tujuan dari diberlakukannya Six Sigma ini adalah menghilangkan cacat produksi dan memangkas waktu pembuatan produk serta menghilangkan biaya. Jadi dengan adanya konsep Six Sigma ini diharapkan bahwa dapat menghilangkan terjadinya cacat produksi. Jadi cacat produksi ini dapat diminimalisir, kemudian memangkas waktu pembuatan produk, karena perusahaan itu tahu poin-poin apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi dapat memangkas waktu pembuatan produk itu sendiri dan dapat menghilangkan biaya. Biaya-biaya di sini tentunya adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Itu yang biasanya terjadi overload biaya, itu yang akan dihilangkan dengan penggunaan konsep Six Sigma ini.
Kemudian yang ketiga yaitu learn management. Nah, ini mungkin konsepnya baru teman-teman mahasiswa. Learn management di sini adalah suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas produksi, kemudian meningkatkan value added dari suatu produk, dan juga mengurangi adanya pemborosan. Jadi itu kuncinya bahwa dengan penerapan lean management ini diharapkan perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas produksinya dengan cara meningkatkan value added dari produk tersebut dan mengurangi adanya pemborosan terhadap biaya-biaya yang timbul yang akibatnya nanti akan mengurangi kualitas produksi barang tersebut. Nah, tujuan dari penggunaan lean management ini adalah demi mengurangi pemborosan yang sering terjadi dari sisi waktu, anggaran, dan juga sumber daya. Itu yang diharapkan dengan penggunaan lean management itu dapat dikurangi biaya-biaya tersebut. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ke-6 ini teman-teman seperti biasa setelah mempelajari materi ini teman-teman mahasiswa diharapkan nanti mampu memahami peran just in time dalam manajemen kualitas. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya bagaimana implikasi strategi sistem just in time itu sendiri, kemudian strategi implementasi just in time pada sektor manufaktur, kemudian strategi implementasi just in time pada sektor layanan. Jadi tujuan pembelajaran berikutnya yaitu bagaimana pengukuran kinerja yang didukung oleh just in time, kemudian sistem MRP dan just in time dalam continuous improvement, kemudian konsep Six Sigma, langkah-langkah melakukan Six Sigma, kemudian penerapan Six Sigma untuk kemampuan proses, kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan mengerti konsep dari learn management dan membangun learn organization. Jadi itu tujuan yang nanti akan kita capai dalam pembelajaran di pertemuan yang ke-6 ini. Nah, juga saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu membaca modul dari manajemen kualitas ini. Kemudian jangan lupa teman-teman mengerjakan tugas diskusi yang sudah ada di setiap pertemuannya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Jangan lupa untuk teman-teman selalu membaca RAT dan SAT di mata kuliah ini sehingga teman-teman memiliki bayangan terhadap materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 ini. Nah, akhir kata terima kasih untuk atensi dari teman-teman mahasiswa. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan tutorial online ini, dan semoga kita selalu dalam diberikan kesehatan, dan sebagai akhir kata tetap semangat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.